Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Dan sekarang aku sudah berada di sirkuit Mandalika. Jadi aku bersama Motul bakalan ajak kalian untuk nonton MotoGP. Tapi video kali ini kita nggak mulai dari sini, karena videonya akan kita mulai dari Surabaya. Karena kemarin aku berangkat ke sini itu naik bus Tiara Mas. Dan itu perjalanan yang penuh dengan drama. Bagaimana perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Terminal Bungurasih Purabaya, Sidoarjo atau Surabaya ya. Jadi kita akan memulai perjalanan dari Surabaya menuju ke Lombok, Mataram. Lebih tepatnya nanti kita akan turun di Terminal Mandalika, Mataram. Nah, sebelum kita menuju ke busnya, ini busnya juga belum datang ya. Aku mau sedikit cerita dulu. Jadi sebenarnya aku itu pesan tiket busnya ini dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Sama seperti tahun lalu waktu aku berangkat untuk menuju ke Mandalika, naik bus PO-nya sama, Tiara Mas juga. Hari ini juga kita akan naik bus Tiara Mas juga. Nah, sebenarnya aku pesan tiketnya dari Tangerang, cuma karena ada beberapa hal yang belum selesai di Malang seperti kerjaan dan lain-lain, akhirnya aku putuskan untuk tidak ke Jakarta dan menunggu busnya di Surabaya, karena kebetulan bus Tiara Mas ini dia di Surabaya itu kayak transit gitulah beberapa jam. Jadi busnya sampai di Surabaya itu tadi pagi dan baru berangkat lagi menuju ke Mataram, Bima itu sore hari, dan sekarang sudah jam 2:30 sore. Ini kita lagi nunggu busnya belum masuk ke Terminal Bungurasih Surabaya. Jadi nanti kalau udah masuk kita langsung menuju busnya dan kita bahas seperti apa bus yang akan mengantarkan kita dari Surabaya menuju ke Lombok. Videonya akan seru banget karena ini adalah trip yang lumayan panjang menuju ke timur Indonesia yang sudah lama tidak aku lakukan. Terakhir ya tahun kemarin itu pas event MotoGP juga. Dan ini aku nunggu di ruang tunggu Terminal Purabaya Bungurasih. Ini lantai 2-nya. Jadi di sini ada tempat-tempat duduknya gitu, dan aku cuma bawa barang ini. Ini sepatu ya, terus ini tas isinya baju, perlengkapan mandi, handuk segala macam. Baju cuma 3 set, karena sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari aja, dan aku sudah pulang lagi. Kemungkinan bajunya kurang, tapi nanti kita bisa beli di Lombok. Di Lombok ada beberapa mall, kita bisa belanja baju gitu. Dan ini Terminal Purabaya ini, itu lagi sedang ada perbaikan jalan, renovasi besar-besaran lah. Jadi ini agak berantakan sekali. Nah, tuh di sana tuh lagi lagi renovasi. Jadi semua bus maju ke depan nih. Biasanya tidak ada bus yang parkir di sini nih, depan-depan sini. Tapi ini lagi karena nggak bisa parkir di belakang sana, jadi busnya parkir di sini. Dan bus itu masuk ke shelternya, dia dari sini dari sana ujung sana ke sininya itu dia mundur tuh. Nah, sama seperti ini bus Kalisari nih. Dia mundur. Tuh, jadi seperti inilah Terminal Purabaya sekarang ya. Lagi berantakan sekali di bagian bawahnya. Tapi nanti kita akan rasakan efeknya setelah sudah jadi, pasti bakal lebih mantap. Nih juga bus Bagong lagi mundur. Tuh. Luar biasa ya. Jadi bus Tiara Mas itu nanti berada di lane nomor 22 atau 23 tuh di ujung sana. Tempat dia berhentinya, dan bisnya belum ada sih, tapi kita kesana aja kali ya, nggak apa-apa ya, kita nunggu di bawah. Let's go. Wih, ini ada Arimbi. Arimbi Malang Surabaya. Oke, sekarang jam 3 sore, ini di belakangku sudah ada bus Tiara Mas, tapi ini Tiara Mas bukan yang ke Mataram atau yang kita naikin, tapi ini adalah bus Tiara Mas yang menuju ke Jakarta. Dan ya sepertilah kondisi di Terminal Bungurasih saat ini ya, karena sedang banyak perbaikan. Jadi ya ini kita ngemper-ngemper di sini aja lah, karena emang seberantakan itu tuh, kalian lihat di belakang, berantakan sekali. Nah, tuh. Jadi ya gitulah. Cuma kalau untungnya aku sih orangnya rock and roll aja ya, jadi
dimanapun ya oke-oke aja. Dan sekarang kita masih menunggu. Ini mungkin busnya, kalau dulu tahun kemarin pas aku naik bus Tiara Mas juga dari Jakarta ke Lombok, Mataram, itu busnya berangkat dari sini jam 3:15. Jadi ya kita tunggu aja. Mungkin jam 3:08. Ini bus Tiara Mas yang tadi parkir di sini. Sekarang dipindahkan ke shelternya nih, nomor 26. Wes. Dan ini sudah ada bus-bus ke Jakarta, ini kayak M-Trans. Ini bus yang pernah aku naikin, tapi yang warna putih ya, ini warna hitamnya. Dari Jakarta ke Surabaya. Ini sleeper. Wow. Mana nih ya bis kita belum datang? Nah, sekarang aku berada di bagian belakang shelter keberangkatan. Biasanya di sini tuh terparkir banyak sekali bus-bus ya. Tapi ini nggak ada karena sedang di proses pengecoran. Tuh, tidak ada bus sama sekali di sini. Nah, jadi semuanya pindah ke depan. Sudah jam 15:47. Nah, ini ada masuk bus Rasa Sayang nih. Ini bus yang tujuannya sama, sampai ke Mataram Bima juga. Ternyata bus-busnya tuh masuknya sekitar jam 4-an ya. Ya, ini baru pada mulai masuk. Aku juga pengen banget naik bus ini sih dari dulu, cuma ya belum ada kesempatan ya. Semoga dikasih waktu suatu saat buat cobain bus itu. Jam 4:05 berangkat nih. Pak. Siap, pedas. Oke. Kita makan bakso dulu nih. Wah, semoga tidak ada bus yang lewat ya. Ini karena kalau ada bus yang lewat nih langsung keangkat semua nih, apa namanya, debu-debu di jalanannya. Udah sampai ketemu di pelabuhan. Sekarang sudah jam 5 sore ya, 17:01 lah. Ini belum ada tanda-tanda bis Tiara Mas datang. Dan ini akhirnya aku nunggu di kantin terminal Purabaya, ditemenin sama ini. Oh, terus, hey. Hampir jam setengah 10 malam, nih aku masih bersama kucing ini. Akhirnya datang juga bus Tiara Mas, tapi ini aku nggak tahu ya, bus inikah yang ke Mataram? Iya bukan, Cing? Bus ini bukan? Iya ya. Nah, kalau iya berarti ya udah, inilah bus yang akan kita naiki dari Surabaya menuju ke Mataram. Tapi kok ada penumpangnya ya banyak ya? Ini parah sih, karena biasanya bus Tiara Mas itu berangkat dari sini jam 3. Ini udah jam setengah 10 malam, bisnya baru sampai dan penumpangnya tuh di servis makan dulu kan di sini. Jadi kita kemungkinan berangkat masih sekitar setengah jam lagi. Bisa jam 10 nih kita baru berangkat. Dan ternyata bus ini melakukan perbaikan dulu. Katanya bus ini kemarin tuh telat gara-gara dia konslet di bagian akinya. Karena ada penumpang yang ngecharge power bank, jadinya akinya konslet. Dan ini sedang memperbaiki akinya yang konslet. Jadi buat temen-temen yang naik bus, kalau ada yang lihat ada penumpang yang lagi nyolokin power bank, itu langsung dikasih tahu ya, karena efeknya luar biasa. Bisa bikin kelistrikan di bus jadi bermasalah seperti ini. Akhirnya nggak bisa starter deh. Nah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya bisa nyala juga busnya. Alhamdulillah, kita jadi berangkat. Jadi tadi mekaniknya Tiara Mas ada yang datang pakai mobil dan bisa benerin busnya. Oke, jadi sekarang kita langsung naik aja ke bus. Nih penumpangnya juga udah pada naik. Dan seperti inilah posisi duduknya. Ini aku duduk di nomor 5. Nih ada leg restnya, cuman nggak aku pasang leg restnya karena aku simpan tasku di sebelah sini. Karena bagasinya full, akhirnya tasnya taruh sini. Seperti inilah posisi duduknya. Jam 10 malam akhirnya kita diberangkatkan dari kantinnya terminal Purabaya Bungurasi tadi. Nah ini kita akhirnya berangkat juga.
Wah, ini aku rekor sih nunggu bis paling lama. Aku tuh di terminal ini dari jam 2 siang. Akhirnya baru berangkat jam 10 malam. 8 jam aku di terminal, ya ampun. Perjuangan sekali ya mau nonton MotoGP kali ini. Karena tahun kemarin tuh perjalananku bersama bus Tiara Mas sangat mulus tahun kemarin ya. Kalian bisa tonton deh video tahun kemarin itu. Ke Mandalika naik bus Tiara Mas juga, tapi tahun ini entah mengapa ya ada suka duka ya, namanya kita di perjalanan, tapi ya harus tetap semangat karena perjalanan kita masih di atas 20 jam lagi dengan kondisi normal ya. Ya sekitar kita tuh nyampe di Mataram mungkin sekitar besok malamnya lagi. Nah, ini kita berada di pintu keluar terminal Bungurasih ya, seperti biasa nih di pintu keluarnya tuh ada yang ngetem, jadi bus-bus seperti kita tuh agak terganggu perjalanannya. Di luar kekurangannya, ini aku akui, body busnya ini di bagian dalamnya, di interiornya, ini masih senyap loh teman-teman. Dan suspensinya ini kan memakai sasis Hino RK8 non air suspension, jadi masih lip spring atau per daun. Tapi tidak ada suara kriat-kriat loh di dalamnya. Luar biasa nih perawatan suspensi dan kabinnya. Jam 1 malam ini kita sampai di rumah makan Setia di daerah Besuki. Ini sudah mau situ Bondo ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja ke rumah makannya dan ini sudah termasuk di tiketnya. Jadi makannya sudah free, include tiket. Seperti inilah servis makan yang kita dapat di rumah makan Setia. Ini ada ayam, ada bihun, ada sayur tahu dan juga teh manis. Ada sambalnya juga. Selamat makan. Ya teman-teman, kita sudah selesai makan dan ini ada perubahan nih. Tahun kemarin aku naik bus Tiara Mas itu servis makannya nggak di sini. Servis makannya itu di rumah makan Bali 2 di Pasir Putih ya. Tapi ini sekarang pindah ke rumah makan Setia ini. Aku juga agak bingung tadi pas sampai sini loh. Kok berhentinya di sini gitu loh. Tapi ternyata emang sudah berubah. Kalau tahun kemarin di rumah makan Bali 2. Sekarang di sini, dan di sini juga nggak cuma ada bus Tiara Mas, tapi juga ada bus Malang Indah yang melakukan servis makan di rumah makan ini. Jadi ya uniknya bus tuh seperti ini. Kadang ada perubahan-perubahan seperti servis makannya, tempatnya, segala macam. Padahal baru setahun lalu gitu. Oke, jadi ini kita sedang menunggu bus kita akan diberangkatkan kembali dari rumah makan Setia ini. Ini rumah makannya kayak kelihatannya sih kayak rumah makan yang udah legend gitu sih. Keren. Nah, sekarang aku sudah berada di luar lagi. Sekarang aku mau ngebahas tentang bus yang aku naiki dari Surabaya menuju ke Lombok, Mataram lebih tepatnya. Jadi karena tadi pas di terminal Bungurasih nggak sempat bahas karena udah capek banget aku dan sedikit bete. Jadi kita bahas sekarang. Ya teman-teman, ini sorry ya aku dari seberang karena di sana terlalu sempit. Dan ya bus ini adalah bus Tiara Mas. Dia melayani rute dari Poris ya, Tangerang Poris, ya kita sebut aja Jakarta, menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi bus ini berangkat dari Poris itu kemarin, ya bukan kemarin sih, 2 hari lalu ya, tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 12. Jadi nggak tahu kenapa kayaknya ini bus trouble di jalan. Jadinya bus ini telat banget, makanya pas kemarin di terminal Bungurasih itu dia telat sampai hampir 8 jam ya. Harusnya berangkat jam 3 sore, kita baru berangkat hampir jam 10 malam gitu. Jadi luar biasa. Telatnya 7 jam, 8 jam lah. Jadi bus ini harusnya kan standby di terminal Bungurasih sekitar jam 2 siang. Tapi dia baru datang jam 9 malam dan baru jalan hampir jam 10 malam. Jadi telatnya hampir 8 jam. Jadi ini parah banget sih.
Dulu kita berangkat tuh yang naik Tiara Mas yang dulu, yang warna hitam. Itu jam 3 sore pas kita udah berangkat dari terminal Bungurasi Surabaya. Tapi bus ini berangkatnya hampir jam 10 malam. Luar biasa. Nah, ini bus yang luar biasa karena memiliki rute yang sangat panjang ya. Dari Poris menuju ke Bima, Nusa Tenggara Barat. 3 kali nyebrang loh. Jawa Bali, Bali Lombok, Lombok nyebrang lagi nanti ke ke Sumba ya, Sumbawa. Luar biasa. Nah, terus untuk harga tiketnya, karena aku belinya itu kemarin dari Jakarta ya, dari Tangerang Poris, harga tiketnya itu 750.000 dari Jakarta sampai ke Mataram. Kalau sampai ke Bima, itu kalau nggak salah harganya sekitar 900.000 deh. Nah, kalau dari Surabaya, harganya itu sampai ke Mataram, itu harganya 450.000 rupiah. Seperti itu. Jadi aku harusnya bayarnya 450.000, tapi karena aku seharusnya naiknya dari Jakarta, ya aku bayarnya 750.000. Gitu. Harganya tergolong murah dibanding kita naik pesawat ya. Jadi kalau lagi high season seperti ini karena ada event MotoGP, itu harga tiket pesawat sampai 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Itu tadi aku cek di Traveloka, harga tiket pesawat itu hampir 3 juta. Jadi ya ini adalah solusi sih buat teman-teman yang nggak dapat tiket pesawat atau mau beli tiket pesawat kayak sayang banget gitu ya, 3 juta satu orang. Ya ini bisa menjadi solusi walaupun emang agak lama. Seperti itu teman-teman. 150.000 rupiah dari Jakarta menuju ke Mataram. Itu kalau nggak salah sudah termasuk 5 kali servis makan. Jadi servis makan pertama dia di Singgalang Jaya, Cikamurang. Servis makan kedua di Bungurasi. Servis makan ketiga di Rumah Makan Setia. Keempat di Bali, kelima di Mataram. Jadi walaupun bus ini adalah bus dengan rute yang sangat jauh, biasanya kan kalau rute jauh itu tidak termasuk servis makan. Tapi bus ini sudah termasuk 5 kali servis makan. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita naik ke bus lagi yuk, melanjutkan perjalanan kembali. Jadi ini kan di belakang joknya itu ada kayak net penyimpanan gitu ya. Ini harusnya kenceng nih. Dan aku baru tahu kenapa dia pada kendor-kendor. Salah satu alasannya adalah ini, tuh. Dijadiin tempat kaki dong sama penumpang di sebelahku. Pantesan pada kendor-kendor ini tempat net penyimpanan ini. Ini harusnya bisa buat naruh aqua gitu-gitu, air mineral ya. Bisa ditaruh situ. Terus kenceng gitu karetnya, tapi pada kendor. Ternyata salah satunya gara-gara itu. Setelah penyeberangan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Selamat datang di Pulau Bali, walaupun kita cuma lewat doang ya. Oke, aku lanjut istirahat lagi deh. Kita servis makan lagi di Warung Kawi. Ini dia makanan kedua kita. Ini ada nasi, sayur kangkung, ayam goreng, dan juga tempe goreng. Minumnya teh tawar panas. Setelah berhenti kurang lebih 20 menitan, ini kita dipanggil lagi untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan entah kenapa ini AC-nya mati ya, jadi ini cuma keluar angin aja. Wah, mana siang bolong lagi. Lihat deh, di luar tuh panas banget. Ini aku lihat di HP 31 derajat nih. Kita di Kabupaten Badung, nggak jauh dari Terminal Mengui, dan ini kita tetap lanjut jalan dong. Wih, luar biasa tuh, bayinya masih ketawa-ketawa.
Padahal kondisi interiornya tuh udah kayak gini loh, tapi nggak ada suara aneh-aneh loh di sini. Kok bisa ya? Sekarang kita tiba di Pelabuhan Padang Bay, Bali. Jadi kita persiapan untuk nyebrang ke Pulau Lombok. Nggak pakai nunggu lama, ini kita langsung masuk ke kapal Dharma Ferry 8. Widih, tumben banget loh. Biasanya itu Dharma Ferry 8 tuh melayani rute dari Surabaya langsung ke Pelabuhan Lembar Lombok. Tapi dia sekarang di Padang Bay, Bali. Oke, kita sekarang sudah berada di dalam kapal Dharma Ferry 8. Dan semua penumpangnya wajib turun ya, karena penyeberangan ini memakan waktu kurang lebih 4 jam. Tuh, dan depannya masih kosong loh. Tapi kita parkir di tengah untuk menjaga keseimbangan kapal. Dan di belakang kita ini ada bus Titian Mas. Loh, kok dia baru datang ya? Padahal dia ini berangkatnya sore loh. Kita berangkatnya malam, tapi ketemu di kapal. Lihat dong barang bawaan di atas ya. Luar biasa banget ya. Dan ini masih pakai mesin depan. Luar biasa, luar biasa. Bener-bener bus pekerja keras semua ini. Tiara Mas dan juga Titian Mas ini. Oke, sekarang kita menuju ke dek atas. Ke dek penumpang ya. Wah, ini ada yang bawa motor trail. Wih. Mau nge-trail sepertinya. Seperti inilah dek penumpang di bagian dalamnya. Wih, bagus banget ya. Dan semua di sini sudah free teman-teman. Tidak ada yang bayar lagi di sini. Kecuali kita beli makan atau jajan ya. Nah, ini untuk ruang lesehannya atau yang buat tiduran ya di sebelah sini. Tidak berbayar juga. Tinggal tempatin aja bebas di mana yang kosong bisa ditempatin. Dan di sini banyak yang jualan. Kopi. Nah, ini kita jajan air mineral, mie sedap dan juga ciki twist 33.000 tuh, kembali 17.000. Lumayan juga. Setelah kurang lebih 4 jam penyeberangan dari Pelabuhan Padang Bay, Bali, sekarang kita sandar juga di Pelabuhan Lembar, Lombok. Dan ini di depan kita malah bus Titian Mas, padahal tadi dia di belakang kita. Kok malah kita belakangan keluar ya? Tapi gitulah, kalau di kapal itu kita nurut dengan arahan dari petugas kapalnya. Dan ini kita akhirnya menginjakan kaki juga di Lombok setelah 1 tahun lalu ya. Ini bener-bener aku ke Lombok pas ada event MotoGP doang loh. Sekarang jam setengah 10 malam, akhirnya kita finish juga di Terminal Mandalika Kota Mataram. Wis, dan di sini tuh kalau kita sampai langsung disambut dengan pedagang-pedagang oleh-oleh, buah-buahan gitu-gitu teman-teman. Seru ya kalau di sini ya. Tuh rame yang nungguin. Nah teman-teman, jadi di Terminal Mataram ini ada penumpang yang turun. Lumayan banyak penumpang yang turun, tapi banyak juga penumpang yang naik lagi. Ini kan bus masih sampai ke
Sumbawa sampai ke Bima sana ya. Jadi penumpang Mataram ke Bima juga banyak. Banyak penumpang yang turun, banyak juga penumpang yang naik. Nah, penumpang yang nggak turun di sini, yang turunnya masih di Sumba, Dompu sampai ke Bima sana, di sini melakukan servis makan lagi gitu. Servis makanan tuh di warung pojok sana. Gitu teman-teman. Ya, seperti inilah muka-muka ngebus berhari-hari ya tuh, udah minyakan semua. Oke, jadi setelah ini aku langsung menuju ke hotel yang ada di tengah kota Mataram, dekat Lombok Epicentrum Mall, LEM disingkatnya. Oke, sekarang kita langsung menuju ke hotel, mau mandi-mandi dulu setelah berhari-hari di bus. Jadi di sini tuh kalau malam lumayan ini ya, karena gelap sekali di sekeliling terminalnya. Terminal Mandalika Bertais ini gelap banget. Wow. Jadi kalau turun malam-malam ya harus hati-hati lah ya. Kalau mau pesan ojek online, ini kita langsung ke BRI aja. Selamat pagi. Jadi pagi ini hari Minggu tanggal 15 Oktober. Hari ini adalah race dari MotoGP dan kita akan nonton ke sirkuit Mandalika. Tapi karena sekarang masih pagi banget ya, sekarang baru jam setengah 7 pagi, belum pada bangun. Dan ini aku masih berada di villa. Perlu di tour nggak ya villanya? Villa tour gitu. Kalau perlu tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan tour, aku akan ajak teman-teman buat tour villa tempat kita nginep di Lombok dekat sirkuit Mandalika. Ini villa yang keren banget. Ini pemandangan dari villa kita. Gokil pemandangannya. Terus juga di sini ada kolam renangnya. Jadi kalau berenang di sini tuh, itu kayak infinity pool gitu ya. Kalau kita lihatnya dari sini nih, tuh. Wow. Keren sekali. Perlu villa tour atau enggak? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau banyak yang bilang perlu, nanti aku bikinin videonya tour villa penginapan kita selama di Lombok MotoGP Mandalika. Sebelum kita sarapan, ini aku mau nunjukin sesuatu. Jadi kalau di Lombok ini, karena masih alami banget, di villa kita itu ada 3 tamu pagi-pagi datang, lihat. Kaget dia dengar suara drone. Nggak kabur loh dia kayak udah biasa gitu loh. Wow, ngantuk ya. Ngeteh ditemani oleh mereka bertiga. Nah, lihat kelakuannya tuh. Sini, yang 2 di pintu tuh. Ya kabur dia. Nah, yang 1 masih di sini. Kabur. Persiapan menuju ke sirkuit, tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu. Jadi kita sudah sampai di pedok akses 1. Jadi ya karena ini event yang internasional, jadi bener-bener wah bisik banget ya. Jadi karena MotoGP ini event internasional, jadi sangat ketat banget. Jadi untuk bisa masuk sini pun itu mobil harus punya stiker khusus. Nah ini pedok akses 1, jadi kita masuknya dari sini. Mobilnya juga nggak boleh mobil sembarangan yang bisa masuk sini. Harus ada stikernya tuh. P1, pedok akses. Oke, sekarang kita masuk ke dalam.
Jadi teman-teman sekarang baru jam 10 pagi. Ini sepertinya lagi masih Moto2 nih. Kalau MotoGP-nya kan mulainya jam 3 sore ya kalau nggak salah. Wih, ada BMW. Keren sekali. Kita sekarang berada di belakang pedok-pedok. Nah, ini pedoknya di sebelah sini. Jadi di setiap pedok itu di belakangnya ada kafe-kafenya dan ada tempat makan khusus kru. Oh, sebelah sana. Seru banget ya. -30 derajat Celcius, tapi entah kenapa di sini tuh panas banget. Teman-teman bisa kasih semangatnya, tepuk tangannya dulu. Mereka live langsung ke Italia, Sky Television. Jadi di belakangku sekarang ini adalah MotoGP Hero Walk. Jadi ini ramai banget karena di belakangku ini ada ridersnya MotoGP yang lagi menyapa fans-fansnya tuh. Ramai sekali. Oh, ada Omobi juga. Ada Omobi juga di sini. Biasa. Mana dia fansnya? Jorge Martin. Selamat datang Miguel Oliveira, welcome. Johan Zarco, Fabio Di Gianantonio, and this is our world champion, Pecco Bagnaia. There is Espargaro, Emil Bastianini together with Marc Marquez. He's waving to the fans. Yes. Di belakang juga ada Alex Rins. Wow, Taki Nakagami kali ini hadir. Maverick Vinales dan Augusto Fernandez. Wah, rame sekali. Halo. Halo sekalian MotoGP antusias. Sudah jam 14:46. Ini sudah mau dimulai ya. MotoGP-nya sudah mau start. Wah. Ramai sekali. Jadi ini ada ruang media VIP Deluxe. Ini kalau VIP yang biasa di sini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di podium dan di belakang kita nih nanti akan lewat. Nah, ini dia. Masih roll ya? Masih roll. Ya, jadi kalau mau nonton MotoGP, sebenarnya kalau nonton MotoGP langsung tuh serunya kita bisa dengar suaranya aja. Cuma kalau dari sisi visualnya kita agak kurang sih karena dia lewatnya cepet banget. Tapi suaranya kita bisa merasakan adrenalinnya itu loh. Seru banget.
Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini naik bus Tiara Mas dari Surabaya menuju ke Mataram dan juga nonton MotoGP di Mandalika. Terima kasih buat Motul yang udah ngajak aku nonton MotoGP di Mandalika. Semoga nanti kita bisa nonton MotoGP di sirkuit lainnya di negara lainnya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Masih bersama Motul, aku diajak muter-muter di Lombok. Kemana aja, saksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, bye. Ini kita di pantai bagus banget, by the way. Wah.